dan kali ini gue hanya ngebahas dari sudut pandang gue apa aja beberapa perbedaan antara Veloz dengan Mobilio. Nah, intinya siapa yang menang? Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Dan di vlog gue kali ini teman-teman, kita bakalan buat versus lagi nih. Dan kali ini kita berkesempatan lagi untuk buat versus antara, di sebelah kanan gue ada Toyota Avanza tahun 2021 tipe Veloz yang Matic 1500 cc nya, dan di sebelah kiri gue ada Honda Mobilio 2019 tipe eCVT, pastinya Matic juga teman-teman. Nah, ini menarik karena kedua mobil ini sama-sama terlaris, salah satu yang terlaris ya di Indonesia, dan punya pendukung yang cukup fanatik juga nih. Dan gue berkesempatan mau coba comparing interiornya, eksteriornya, dan mesinnya, kira-kira mana ya yang paling the best. Oke, tapi ini disclaim dari sudut pandang gue ya teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah basa-basi, langsung kita mulai aja pertarungan antara Avanza dengan Mobilio ini. Tonton sampai akhir. Oke, sebelum kita mulai, terima kasih buat Bursa Auto yang sudah mau meminjamkan kedua unit, khususnya Honda Mobilio eCVT 2019-nya, yang saat ini dijual dengan harga 185 juta. Jika teman-teman berminat, bisa hubungi langsung tim marketing Bursa Auto untuk dapat pelayanan yang terbaik. Oke, kita bahas mulai dari muka depannya dulu. Jadi Avanza Veloz bisa teman-teman lihat, tampilan muka depannya sangat agresif dengan headlamp terdapat 2 klaster menggunakan LED untuk bagian lampu utamanya. Bagian bumper bawah juga semakin menambah kesan agresif, sehingga tidak salah kalau Avanza Veloz yang facelift terbaru saat ini tampil lebih sporty dibanding Mobilio. Nah, berbeda dengan Veloz, Mobilio jauh lebih simpel dan elegan, dengan headlamp yang sudah proyektor halogen dan dipadukan dengan DRL bagian bawahnya. Bagian grill dan bumper pun sangat simpel, semakin menegaskan sisi elegannya. Lanjut ke bagian samping, Avanza Veloz masih mempertahankan kesan sportinya dengan tampilan two-tone polis pada bagian velgnya dengan ukuran ban 165 per 85 R15. Ada side body molding di sisi pintu depan belakang dan side skirt dengan aksen chrome-nya. Dan dari segi fitur, ini cukup menarik. Di bagian pintu drivernya sudah disematkan akses smart key. Nah, pada tampilan samping Mobilio, yang cukup menarik ada kesamaan nuansa sportinya, yaitu menggunakan velg dengan two-tone dan ukuran ban yang sama seperti Veloz, yaitu 185 per 65 R15, dan side skirt pada bagian bawah pintunya. Nah, dari segi fitur pada bagian pintu driver dibandingkan Veloz, minus akses smart key di bagian pintu drivernya, bahkan sampai ke yang tipe RS-nya sekalipun. Oke, untuk bagian belakang, lagi-lagi Veloz terus menjaga nuansa sportinya dengan tampilan aksen dark chrome yang memanjang membelah stop lamp kiri dan kanannya. Pada bagian atas, ada roof spoiler dan lagi-lagi fitur menarik pada bagian kaca belakangnya, yaitu rear defogger. Nah, ini berguna buat teman-teman yang suka berkendara di daerah cuaca dingin nih. Berbeda dengan Mobilio eCVT yang sangat jauh lebih simpel, masih mempertahankan overlook yang sama dari Mobilio generasi pertamanya, yaitu simple dan elegan. Dan lagi-lagi minus fitur dibanding Veloz, yaitu bagian rear defoggernya. Sekarang kita lanjut ke bagian area kabin sisi driver. Untuk bagian setirnya teman-teman bisa lihat pada Mobilio dia sudah bisa tilt, tapi tidak bisa teleskopik teman-teman. Saya rasa ini juga sama di Avanza, jadi hanya bisa tilt aja. Nah, sebelah kanan setir di area dashboard teman-teman bisa lihat dia minus engine start stop button dan nggak ada tombol untuk electric retract pada spionnya. Sekarang kita cek untuk bagian setir pada Avanza Veloz. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, jadi setir di Avanza Veloz sudah bisa tilt tapi tidak bisa teleskopik.
Jadi sama seperti Mobilio ya teman-teman, hanya bisa tilt aja minus teleskopiknya. Nah, di sebelah kanan setir pada bagian dashboard, ini kelebihan utama dari sebuah Avanza Veloz, dia sudah engine start stop button. Dan di sebelah kanannya ada tambahan fitur electric retract nih pada spionnya. Tapi untuk electric retract memang nggak apple to apple kalau dibanding Mobilio tipe E ya, karena Mobilio tipe RS juga sudah electric retract teman-teman. Lanjut ke area dashboard bagian tengah, pada Mobilio teman-teman bisa lihat AC-nya sudah digital. Yang saya rasa di Avanza Veloz juga sama. Nah, untuk head unitnya ukurannya 6,2 inch dengan fitur Bluetooth, pemutar DVD, dan lain-lain. Untuk kompartemen penyimpanannya masih standar nih teman-teman, belum soft opening. Nah, sekarang kita langsung compare. Untuk di Avanza Veloz kompartemen penyimpanannya juga sama, masih standar, belum soft opening. Untuk bagian AC-nya juga sama, sudah digital. Dan untuk bagian head unitnya juga ukurannya kurang lebih sama, dengan fitur yang sama juga, sudah Bluetooth, pemutar DVD, dan lain-lain. Bagian belakangnya. Oke, sekarang kalau misalnya kita coba masuk ke area penumpang baris tengah, seperti teman-teman bisa lihat ya, di Mobilio headroomnya cukup lega, dan untuk ruang kakinya juga cukup lega. Saya rasa di Avanza Veloz juga nggak ada perbedaan yang signifikan. Oke, sekarang langsung kita cek nih di bagian baris tengah pada Avanza Veloz. Untuk headroomnya cukup lega, dan untuk legroomnya juga cukup lega nih teman-teman. Jadi kalau di compare sama Mobilio, saya rasa nggak ada perbedaan signifikan. Tapi ada satu hal menarik nih, di antara sisi driver dan penumpang kiri depan, itu ada fitur penting banget nih teman-teman, yaitu output power buat ngecas HP. Dimana teman-teman pasti tahu ya, kalau HP sekarang salah satu kebutuhan penting untuk aktivitas sehari-hari. Oh ya, satu lagi dari sisi multimedia entertainment-nya, menurut gua Avanza Veloz emang lebih niat sih. Jadi teman-teman bisa lihat ada TV nih di bagian kabin tengah kalau teman-teman mau setel DVD. Lanjut ke area bagasi belakang. Nah, pada Mobilio, area bagasinya itu luas banget teman-teman. Bahkan baris belakang belum dibuka pun itu udah cukup luas loh. Teman-teman udah bisa cukup nampung barang. Tapi kalau memang teman-teman butuh lebih luas lagi, teman-teman bisa buka baris belakangnya dan hasilnya luasnya parah teman-teman. Nah, apakah Avanza Veloz juga cukup luas? Kita coba kepoin langsung nih ya teman-teman. Oke, ternyata area bagasi Veloz juga sama-sama luas nih teman-teman. Nah, lagi-lagi Toyota ngasih aksesoris menarik nih. Teman-teman bisa lihat itu ada semacam jaring. Itu kelihatannya sepele tapi penting banget loh. Kalau teman-teman lagi bawa barang yang sifatnya kecil-kecil tapi tumpukannya cukup tinggi, jadi kalau bagasi belakang nanti dibuka, itu nggak gampang jatuh, ketahan sama jaringnya itu. Nah, ini gue lagi kesulitan mau buka baris belakangnya. Dan ternyata ini kelebihan baris belakang Veloz dibandingkan Mobilio, yaitu bisa dibuka setengah-setengah teman-teman. Nah, kalau seandainya dibuka full, jadi luas, sama seperti Mobilio. Tapi kalau teman-teman cuma mau buka setengah doang, itu juga bisa. Jadi nggak ngeganggu penumpang belakang ya. Kalau seandainya ada satu orang, itu bisa dibuka setengah aja. Dan setelah dibuka setengah, diisi dengan barang-barang, tapi nggak perlu mengorbankan penumpangnya nih, salah satu. Kalau seandainya teman-teman ada satu penumpang di bagian belakang. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian akhir, yaitu bagian mesinnya nih teman-teman. Jadi kalau untuk bagian mesin antara Avanza Veloz dengan Mobilio, menurut saya pribadi nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan nih. Walau kalau seandainya di-compare secara detail, memang Mobilio cenderung lebih unggul. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih fundamental, menurut saya lebih penting, yaitu Toyota Avanza Veloz itu masih setia menggunakan 4 percepatan konvensional pada transmisi otomatisnya. Sedangkan Mobilio masih setia menggunakan CVT. Nah, ini plus minus ya. Jadi kalau seandainya di-compare, masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Kembalinya ke teman-teman. Oke, itu aja. Sekian dari gua. Oke, teman-teman, sekian jadi comparingnya kali ini seperti itu. Dan mungkin satu hal juga yang cukup harus jadi pertimbangan teman-teman adalah bahwa Mobilio penggeraknya depan, sedangkan Veloz penggeraknya belakang. Nah, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan yang menurut gue kalau kota sih ya nggak terlalu ekstrim lah ya. Kalau memang mau nyari nyaman dan nggak terlalu ekstrim, mungkin larinya ke Mobilio. Sedangkan kalau untuk yang butuh yang lebih tangguh, menurut gue memang penggerak belakang. Oke, terima kasih, thank you. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Doa gue masih tetap sama buat teman-teman. Stay healthy, stay safe, and bye-bye. Dah.